Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dia Supriyatin, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya merupakan salah satu dosen dari Universitas Perwira Purbalingga, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Manajemen. Sebagai seorang dosen, saya mempunyai kewajiban dan kontribusi dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi yang meliputi dharma pengajaran, penelitian dan publikasi karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengajaran, konsentrasi saya ada di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen Sumber Daya Manusia sendiri merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi MSDM dan dilaksanakan pada semester 5 dengan kode mata kuliah A01216. Bobot mata kuliah MSDM ada 3 SKS, di mana dalam RPS dibagi menjadi 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali materi dan 2 kali pertemuan yang terdiri dari UTS serta UAS. Untuk metode pembelajaran, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK Manajemen Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 4, yaitu pertama, mahasiswa mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia di lingkungan kerja dan lingkungan pribadi. Kedua, mahasiswa mampu menerapkan manajemen sumber daya manusia di lingkungan pribadi dan perusahaan. Ketiga, mahasiswa mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi. Keempat, mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional. Untuk rincian materi pembelajaran pada setiap pertemuan sebagai berikut. Pertama, pengantar manajemen sumber daya manusia. Kedua, analisis pekerjaan dan manajemen bakat. Ketiga, perencanaan manajemen sumber daya manusia. Keempat, rekrutmen. Kelima, seleksi. Keenam, orientasi penempatan dan pemisahan. 7, pelatihan dan pengembangan. Kedelapan, perencanaan karir. Kesembilan, penilaian kinerja. Ke-10, kompensasi. Ke-11, keamanan dan keselamatan kerja. Ke-12, ketenagakerjaan dan analisis sumber daya manusia, dan ke-14, mengelola sumber daya manusia secara global. Berikut akan saya tampilkan pembelajaran dalam kelas yang membahas materi pertemuan keempat dan kelima, yaitu tentang rekrutmen dan seleksi. Selamat menyaksikan. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ya. Sebelum acara ini dimulai, saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman yang pada pagi ini sudah on time sesuai dengan jam pelajaran yang akan kita laksanakan. Sebelum mata pelajaran ini, mata kuliah ini kita mulai, terlebih dahulu mari kita doa. Semoga apa yang nanti kita dapatkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rekrutmen dan seleksi. Sudah ada yang pernah dengar rekrutmen dan seleksi? Dengar saja? Sudah ya? Hampir semua bisa dengar ya? Ya, bisa dengar. Sudah pernah dengar ya? Oke. Untuk kali ini saya akan menggunakan metode lecturing ya. Jadi saya menyampaikan ke teman-teman semua. Kemudian diskusi kelompok. Ketiganya tanya jawab. Keempatnya case study, dan terakhir tugas mahasiswa. Seperti biasa di akhir kuliah selalu saya berikan tugas kepada teman-teman semua, gitu ya. Sedangkan capaian pembelajaran kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar manajemen sumber daya manusia, khususnya proses rekrutmen dan seleksi. Kemudian memahami strategi dan analisis manajemen sumber daya manusia pada proses rekrutmen dan seleksi. Kemudian mampu menjelaskan konsep dasar rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia, dan mampu menjelaskan pentingnya proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia sebuah organisasi. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu membahas kasus-kasus yang berkaitan dengan proses rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Nanti di bagian ini kita bisa tanya jawab ya. Mungkin teman-teman semua punya ada masalah apa tentang rekrutmen dan seleksi, silahkan nanti disampaikan, kita bahas bersama.
Selanjutnya, mahasiswa mampu bekerja secara berkelompok, menyelesaikan permasalahan dari tugas yang berkaitan dengan rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia. Jadi nanti di akhir pembelajaran, kalau dari semua poin ini ada teman-teman yang belum paham, silahkan ditanyakan, gitu ya. Kita ambil kelasnya aktif saja, jangan diam-diam, bisa interaksi langsung antara teman-teman dengan saya. Itu ya, semangat ya. Sebelum masuk ke sumber daya manusia, sebelumnya kita sudah belajar tentang perencanaan tenaga kerja. Betul atau betul? Di pertemuan kemarin kita sudah belajar itu ya. Ada yang masih ingat nggak? Apa itu pengertian perencanaan sumber daya manusia? Pengertiannya coba. Oke. Pengertian perencanaan sumber daya manusia yaitu proses peramalan yang bersifat sistematis dengan cara menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia suatu perusahaan dengan strategi dan tujuan perusahaan. Oke ya, terima kasih Mbak Ika. Untuk selanjutnya, kalau fungsi perencanaan, ada yang masih ingat? Oke, Mbak siapa ya? Mbak Cahya. Oke, Mbak Cahya, saya lupa. Fungsi perencanaan sumber daya manusia itu untuk mendapatkan kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi perusahaan dalam mencapai tujuan suatu perusahaan. Oke. Untuk pentingnya perencanaan, mungkin ada yang masih ingat? Penting dulu. Oke, Mbak siapa? Anggun. Pak Anggun. Oke, Mbak Anggun silakan. Jadi pentingnya perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan seperti menghitung kebutuhan personil setiap divisi, mengenali jenis keterampilan yang dibutuhkan dan membantu mencegah kekosongan sedakan. Oke. Jadi aktivitas sumber daya manusia itu terbagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama perencanaan tenaga kerja. Jadi perusahaan itu sebetulnya itu kekosongan itu ada di sebelah mana? Di divisi apa? Direncanakan dulu di sini ya. Selanjutnya rekrutmen dan seleksi. Ini akan kita bahas nanti yaitu rekrutmen dan seleksi. Untuk pertemuan berikutnya kita bahas tentang pengupahan, pelatihan, keselamatan dan kesehatan kerja, manajemen kinerja, dan terakhir manajemen talenta. Itu ya, jadi ini suatu aktivitas yang ada di sumber daya manusia yang pasti ada di setiap perusahaan seperti ini ya. Selanjutnya bahasan hari ini, pertama pengertian rekrutmen dan seleksi, kedua manfaat rekrutmen dan seleksi, ketiga langkah atau tahap rekrutmen dan seleksi, keempat sumber-sumber tenaga kerja, kelima nih nanti diskusi kasus, dan keenam saya memberikan tugas kepada teman-teman semua untuk membuat video. Sanggup ya untuk buat video ya? Sanggup. Kalau lama-lama kok durasinya cuma maksimal 5 menit. Nah, kita masuk ke poin pertama. Apa itu rekrutmen dan seleksi? Di sini sudah ada yang bekerja? PSM? Belum bekerja? Sedang mencari kerja? Belum. Oh, berarti ini mencari kerjanya nunggu semuanya selesai wisuda ya? Ataupun nanti walaupun sudah ada yang selesai wisuda, dia belum kepingin untuk bekerja karena mungkin melanjutkan S2, melanjutkan S3, begitu ya. Semuanya kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi pada intinya nanti teman-teman semua ketemu dengan rekrutmen dan seleksi karena kita semua ingin punya penghasilan kan? Ya, untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau tidak dimanfaatkan ijazahnya, gitu ya. Oke. Kalau berdasarkan definisi Kaisal Rifai, definisi rekrutmen itu adalah serangkaian kegiatan yang dimulai ketika sebuah perusahaan atau organisasi memerlukan tenaga kerja dan membuka lowongan untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang diinginkan sesuai dengan jabatan lowongan yang ada. Nah, tujuan rekrutmen itu apa? Untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya dengan kualitas kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan terjadinya calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Jadi rekrutmen itu memang sebuah kegiatan yang diadakan oleh sumber daya manusia, terutama HRD ya, untuk menjaring pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan, gitu ya. Contohnya perusahaan membutuhkan seorang akunting nih. Kualifikasinya apa aja seorang akunting? Mungkin sarjana akuntansi. Lanjutnya bisa menguasai pembukuan keuangan, menguasai driver,
Mungkin ada yang berdasarkan gender juga, membutuhkan saya butuhnya seorang wanita, saya butuhnya seorang laki-laki ya. Dari rekrutmen ini sudah dijelaskan kualifikasi apa saja yang dibutuhkan, begitu ya. Nah, sumber tenaga kerja itu asalnya dari mana? Kayaknya dari minggu lalu kita sudah pernah membahas ya tentang sumber tenaga internal dan eksternal, gitu ya. Kita ingatkan kembali, bisa dari sumber tenaga internal. Internal itu bisa dari mutasi. Masih ada yang paham mutasi? Perpindahan, perpindahan dari divisi satu ke divisi lainnya. Jadi mungkin seorang manajer memandang, si A itu, Bapak A itu lebih tepat ke divisi yang ini daripada divisi yang sekarang, gitu ya. Dipindahkan ke divisi berikutnya atau divisi yang lain gitu. Sedangkan kalau promosi apa? Memberikan promosi jabatan, memberikan promosi. Jadi mungkin dia di bagian pelayanan itu, ternyata dia lebih menguasai. Saya naikkan jabatan saya karena dia lebih menguasai, saya jadikan dia orang supervisor mungkin gitu ya. Jadi untuk mengisi kosongan supervisor, dia ngambil dari orang-orang yang qualified. Kemudian demosi, pernah dengar demosi? Penurunan jabatan ya. Mungkin karena dianggap tidak mampu, si ibu A atau bapak A kurang mampu di bidang ini, saya demosikan ke bidang lainnya yang mungkin sebenarnya dia lebih menguasai dari jabatan sebelumnya. Kemudian transfer itu biasanya divisi cuma diputar-putar saja ya. Satu divisi marketing, kamu di bagian ini, saya di bagian ini, putar aja biar semua mengalami semua permasalahan marketing. Dari itu yang internal itu ada mutasi, promosi, demosi, dan transfer. Ini ada yang boleh ditanyakan? Oke. Sedang sumber tenaga kerja eksternal apa saja? Pertama, koran. Sekarang koran kayaknya sudah jarang banget ya. Iya, jarang banget ya. Kalau dulu angkatan saya itu cari loker ya di koran. Ada satu kolom itu, satu lembar itu. Isinya lowongan kerja apa itu kayak kotak-kotak kecil. Kalau lokernya gede berarti mungkin dia lebih mahal ya. Biasanya nyari di situ. Kemudian platform online. Sekarang banyak platform online yang teman-teman cuma bisa cari ya, mungkin di web gitu tentang kebutuhan tenaga kerja. Kemudian job fair. Apa itu job fair? Sudah pernah pergi ke job fair? Belum. Di sini belum pernah ada ya. Belum. Biasanya kalau tingkat kabupaten itu yang mengadakan itu di Senakarya, Dinas Tenaga Kerja. Jadi mereka itu mendirikan stand-stand, contohnya dari mesin perbankan, semua bank dipesertakan. Mungkin dari perusahaan apa dipesertakan semua. Kita bawa ijazah dong, bawa ijazah terakhir, lama satu. Itunya job fair. Jadi sudah ada space yang buat melamar pekerjaan. Kemudian lulusan perguruan tinggi. Jadi biasanya itu perguruan tinggi yang sudah bagus ya. Mereka biasanya kalau dengan prestasi yang bagus langsung direkrut oleh perusahaan yang bersangkutan, atau bisa jadi mereka memberikan vote itu untuk merekrut mungkin di saat wisuda gitu ya, dengan perusahaan apa, saya kebetulan itu lagi wisudaan. Kemudian eksternal apa lagi nih? Headhunter. Pernah dengar headhunter? Headhunter bisa individu, bisa juga sebuah perusahaan yang memberikan jasa layanan untuk menyalurkan tenaga kerja. Jadi mungkin teman-teman semua ada perusahaan yang membutuhkan kualifikasi itu sarjana ekonomi, terus bisa MS Word, MS Office, bisa menguasai organisasi gitu. Nanti kita sampaikan ke headhunter. Headhunter yang mencari siapa? Mencari job hunter. Job hunter siapa? Ya teman-teman semua yang mencari kerja. Jadi perantara, headhunter itu perantara antara perusahaan dengan mencari kerja. Jadi teman-teman semua itu nanti dibilangnya job hunter. Yang semangat jadi job hunter. Kemudian outsourcing, ya internal eksternal itu bisa dari outsourcing. Outsourcing pengambilan tenaga kerja dari luar, dari pihak lain. Oke. Selanjutnya tahapan rekrutmen dan seleksi. Tahapannya itu nanti apa saja sih di rekrutmen dan seleksi? Yang pertama itu
analisis kebutuhan tenaga kerja. Nah, di perusahaan itu membutuhkan tenaga kerjanya itu di bagian apa? Gitu ya. Mungkin di divisi pemasaran tadi, mungkin di bagian accounting tadi, mungkin di sekretaris tadi, gitu ya. Jadi kebutuhannya di sini, analisis kebutuhan tenaga kerjanya. Kemudian detail spesifikasi dan kualifikasinya. Detailnya itu saya mau seperti apa, karyawan saya itu mau seperti apa, mampu seperti apa. Tingkat pendidikannya itu mau dari SMA, S1, S2, atau bahkan S3. Itu ya kualifikasinya di situ. Kemudian mereka membuat lowongan pekerjaan seperti tadi ya, bisa eksternal dan internal ya. Kemudian seleksi administrasi dari berkas-berkas yang masuk, teman-teman itu nanti diseleksi oleh pihak HRD. Kemudian ada tahap tertulis, tahap tes yang berisi tertulis kesehatan dan wawancara. Nah ini yang struggle itu teman-teman itu biasanya di sini nih, tertulis kesehatan wawancara. Seorang job hunter itu biasanya sudah mulai berpikir itu di sini, di spesifikasi kualifikasi, betul atau betul, gitu ya. Sesuai nggak sih dengan saya, sesuai nggak sih dengan kualifikasi saya? Yang dibutuhkan seorang accounting, sedang saya itu seorang sarjana agribisnis. Ya jauh ya, tidak sesuai dengan kualifikasi. Yang dibutuhkan itu seorang pasca sarjana, sedangkan saya itu masih sarjana, ya tidak masuk di sini. Jadi itu memperkecil kemungkinan teman-teman semua untuk lolos di tahap seleksinya. Kemudian sekali lagi di tes tertulisnya. Tes tertulis itu biasanya tentang pengetahuan umum, TKGA, TKBI, seperti itu ya. Kemudian seandainya tertulis lolos ke kesehatan. Satu tentang fisik kita secara keseluruhan. Sudah pernah tes kesehatan? Belum pernah ya. Kalau wawancara? Sudah pernah wawancara. Berarti sudah pernah dong, Mama. Belum. Wawancara apa, Mbak? Waktu itu atau minggu. Oh iya, KPPS. Ya. Oh iya, wawancara. Kalau semua sudah dilaksanakan, seorang adik akan melakukan pemanggilan yang sesuai dengan kualifikasi. Seandainya yang kualifikasi itu lolos itu dari 50 orang, yang lolos itu ternyata 20 orang, sedangkan perusahaan itu butuhnya cuma 2 orang. Dari situ kami cari lagi, mana nih yang kira-kira bobotnya lebih berat. Dari 20 itu diambil 2, otomatis yang gugur itu ada berapa? 18 ya. 18 biasanya perusahaan itu memberikan pernyataan atau surat untuk permohonan maaf belum bisa diterima di perusahaan tersebut, gitu ya. Kemudian kalau sudah sampai tahap pemanggilan, selanjutnya itu ada orientasi dan penempatan. Nih teman-teman di sini nih, orientasi dan penempatan harus sudah siap bekerja, ya. Jangan meloloskan begitu banyak pesaing-pesaing, sudah bisa orientasi, ya. Alas, sayang dong, gitu kan. Orientasi, jadi orientasi itu di sini apa saja? Mungkin pengetahuan tentang lingkungan perusahaan, tentang hubungan sama karyawan, tentang jalur komunikasinya, ya itu nanti saya komunikasinya kemana ya, saya itu atasannya siapa ya. Kemudian penempatan sesuai job yang disediakan oleh HRD. Dari ini ada pertanyaan? Belum? Kira-kira mungkin Bu, kalau tes wawancara itu apa saja ya yang ditanyakan? Gak penasaran toh? Wah, yang penting kalau wawancara itu kalian itu siap dari rumah ya, penampilannya rapi, tidak harus outfitnya itu mahal-mahal, enggak, yang penting enak dipandang, rapi, make upnya tidak terlalu wah gitu ya. Untuk cara bicara juga memandangnya enak, ke wawancaranya jangan ditanya sama di sini, jawabnya ke sana, cari jawabannya ke sana gitu. Biasanya gitu ya, saya berpikir, tapi karena ada jawaban ya. Kalau di bawah yang di bawah ada jawaban. Jadi siapkan mental, siapkan penampilan, berdoa semoga kalian lolos dan pasti lolos gitu ya. Kalian nanti alami saat-saat seperti ini. Jadi ingat nanti waktu waktu saya seleksi kayaknya ingat dulu bintang dulu. Nanti ingat selanjutnya, oke, kita masuk kesimpulan.
Sebelum kesimpulan ada yang mau dibahas? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin bagaimana Bu trik untuk biar lamaran saya itu bisa dipanggil, atau bagaimana Bu kita dapat tentang pengumuman tentang lowongan pekerjaan? Coba ada yang boleh tanyakan? Sebentar lagi kalian lulus S1. Triknya biar bisa lolos. Trik biar bisa lolos rekrutmen. Yang lain sepakat dengan pertanyaan itu? Oke. Ya, secara umum saja ya, secara global, karena masing-masing perusahaan itu kan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan rank sendiri-sendiri untuk penilaian. Secara global saja. Trik untuk lolos pekerjaan. 1. Untuk lowongan itu sesuai nggak dengan kualifikasi teman-teman? Sesuai nggak dengan passion teman-teman? Itu ya, jangan dipaksakan. Yang penting kerjalah. Dimanapun yang penting kerja, aku nggak nganggur. Itu nanti yang terjadi itu adanya turnover di perusahaan. Turnover tahu? Ya, keluar masuk. Ya, itu akan merugikan kedua belah pihak. Pihak perusahaan rugi karena sudah mengadakan pelatihan dan pengembangan. Teman-teman juga rugi karena waktunya habis untuk kerjaan yang tidak sesuai dengan passionnya, gitu kan ya. Jadi pertama mencari kualifikasi yang sesuai dengan kita. Oh, dia butuhnya akunting, saya sarjana akuntansi atau bukan? Gitu ya. Saya bisa menguasai brevet atau tidak? Atau belum? Saya bisa pembukaan atau tidak? Kalau memang sudah sesuai dengan kualifikasi, tulis. Jangan lupa bikin portfolio. Portfolio itu isinya apa? Tentang menunjukkan kalau teman-teman itu mampu berada di bidangnya. Oh, saya pernah bekerja di perusahaan ini selama 3 tahun dengan bukti sertifikat seperti ini, begitu ya portfolionya. Juga aktif di organisasi apa, jangan lupa disebutkan. Kemudian membuat CV yang bagus, tampilannya sekarang kayaknya CV-nya bagus-bagus semua ya. Kalau dulu kan monoton tuh hitam putih tulisan tulisannya ya, daftar riwayat hidup kayak gitu aja. Alamat gitu. Sekarang kalau lihat di internet, bagus-bagus banget. Ada yang fotonya di pojokan, garis di tengah, ada yang warna-warni seperti ini, garis di kiri, terus pengalaman kerjanya di sebelah kanan. Itu ada. Untuk fotonya juga diperhatikan, kita ambil foto yang kira-kira sesuai dengan diri kita, jangan membohongi HRD. Itu bagus banget ya, cantik banget ya. Pakai kamera apa? Kamera jahat ya, bagus banget. Bisa tulisan tuh, kok beda ini banyak bukan? Kayak gitu ya. Jadi pertama sesuaikan kualifikasi. Terus kita passionnya di situ atau tidak? Kalau tidak jangan dipaksakan untuk kerja di situ. Gitu ya. Untuk selanjutnya kita sebelumnya mengetahui perusahaannya itu. Mengetahuinya seperti apa? Misalnya teman-teman mungkin di perbankan ya. Memang saya passionnya di situ atau enggak? Terus saya memang untuk bekerja di rumah perbankan dengan kondisi under pressure itu saya siap atau tidak? Gitu. Sebenarnya gajinya itu yang di situ ditawarkan berapa? Saya mau atau tidak? Di sini kan ada ya. Bisa dibaca di itu kan kalau itu gaji standar, terus pekerjaan itu job spesifiknya seperti apa, dipelajari dulu. Jangan asal lamar tapi mempelajari dulu basic perusahaan itu apa, gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ada pertanyaan lagi? Belum? Contohnya seperti ini. Kita seorang pelaku UMKM ya. Saya lempar, diskus ya. Sekarang diskus ya. Perlu nggak ada proses rekrutmen dan seleksi? Kan saya punya produksi nih, ya. Saya butuh tenaga kerja. Perlu nggak rekrutmen dan seleksi? Perlu. Tetap perlu ya, walaupun UMKM. Kenapa perlu? Spesifikasi. Oke. Saya punya produksi tape ketan nih. Ternyata orangnya masak nasi aja nggak bisa, gitu ya. Orangnya kotoran. Tapi kita kalau kena itu kan nggak bisa, nggak jadi ya. Terus mungkin kalau klien toko di warung nih, saya punya warung, tetap butuh rekrutmen nggak? Tetap ya. Karena apa? Mencari yang jujur, ya. Nggak mencari, kamu punya ponakan nggak? Sini kerja tempatku. Aku punya DE dan bahan kamu nambah kerja tempatku. Resikonya apa? Kita tidak tahu kemampuannya dia. Kejujuran tadi mungkin ya.
Mungkin untuk basic pelayanannya juga dia itu ternyata judes loh. Udah bilang lah, tapi aku nggak laku-laku karena dia melayaninya itu terlalu cenderung. Mungkin untuk stok barangnya dia tidak beres ya, prosesingnya itu dia nggak beres. Harusnya ada keluar masuk di pembukanya beres, ternyata keluarnya banyak, tetapi uang masuknya tidak ada. Bisa cek itu, berarti baik perusahaan gede maupun perusahaan kecil itu membutuhkan rekrutmen dan seleksi. Oke. Kesimpulannya hari ini, rekrutmen penting dilakukan oleh seluruh organisasi, sepakat ya, baik besar maupun kecil. Kedua, mendapatkan kandidat yang sesuai. Ketiga, the right man in the right place. Jangan sampai kalian itu salah tempat pekerjaan. Akhirnya nanti teman-teman tidak enjoy, merasa terbebani, nggak ada semangat kerja. Akhirnya pengaruhnya ke kinerja dan produktivitas kerja. Selanjutnya, memaksimalkan produktivitas yang diharapkan. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Ada diskusi yang mau kita bahas lagi? Cukup. Nah, selanjutnya tutupnya masih ada tugas. Buatlah video dengan durasi maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit ya. Berarti 3 menit boleh nggak? 4 menit boleh nggak? Tapi jangan 2 menit dan 1 menit. Pak baru lihat udah baru opening udah selesai. Nanti nggak ada isinya. Ya maksimum 5 menit ya, karena teman-teman kan banyak biasa nanti saya cek satu-satu. Terkait tahapan proses rekrutmen dan seleksi dari sebuah perusahaan. Nanti kita kerja kelompok ya, teman-teman nanti bisa berkelompok. Satu kelompok cukup 3 orang saja. Dan banyak-banyak, kalau kebanyakan nanti perhatiannya nggak selesai tugasnya. Cukup 3 kelompok, nanti tugas diupload di model sinergi punya kita ya, dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Oke, tentang tugas ini ada pertanyaan atau sudah paham semua? Paham semua, oke. Saya tunggu di model ya. Semoga semuanya bisa on time dapat waktu untuk mengerjakan tugasnya. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya closing. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Saya jumpa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.